Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ita Prawesti. Saya mahasiswa Universitas Riau, jurusan Manajemen Pendidikan Islam pada semester 3. Mungkin itu saja ya perkenalan dari saya. Mungkin boleh diperkenalkan sama Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sani Usman. Saya di sekolah SD ITB Iman ini sebagai guru bidang studi akidah atau pelajaran akidah. Mungkin langsung saja. Pertanyaan pertama yaitu tentang kompetensi pedagogik. Bagaimana Anda mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa dengan latar belakang siswa yang berbeda-beda? Kan siswa ini karakternya berbeda-beda gitu. Iya, tentu dengan pendekatan yang persuasif kita melihat kompetensi siswa yang berbeda-beda itu, kemudian kita sesuaikan dengan kurikulum, kemudian metode belajar yang digunakan oleh guru. Kemudian strategi pembelajaran yang Anda gunakan untuk meningkatkan partisipasi aktif siswa itu gimana Pak? Namanya kita di sekolah dasar kan, kita ketahui bahwasanya kalau siswa itu lebih cenderung senang bermain. Kalau ditanya strateginya apa, tentu dengan pembelajaran yang menyenangkan, yang dapat membangkitkan semangat siswa itu untuk belajar. Tentu kalau kita belajar dengan terlalu serius dan fokus di kelas, itu akan membosankan untuk anak-anak kan. Jadi strateginya adalah bermain kemudian belajar. Bagaimana Bapak merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan siswa? Ya itu tadi, karena kita tentukan apa kebutuhan siswa dan kemudian kita sesuaikan dengan strategi pembelajaran. Kemudian tentang kompetensi profesional, bagaimana Bapak menjaga agar penguasaan materi yang Bapak ajarkan tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan? Ya tentunya kita selalu melihat situasi dan kondisi pada kurikulum, tentunya akan mengevaluasi strategi pembelajaran kita, kemudian kita sesuaikan dengan kemampuan dan minat anak-anak sehingga pembelajaran kita itu tidak membosankan, kemudian tidak cenderung tidak cenderung menyusahkan untuk anak-anak, tetapi menjadi suatu pembelajaran yang baik dan dapat diwujudkan. Kemudian metode apa atau Bapak menggunakan teknologi apa untuk mempermudah siswa memahami materi pembelajaran Pak? Biasa kalau di sekolah ini ada metode karena saya guru bina akidah akhlak, saya biasa menggunakan menonton video yang berkaitan tentang pembelajaran akhlak kepada anak-anak dan dampaknya sangat efektif untuk anak-anak. Kemudian bagaimana Bapak mengatasi tantangan dalam mengajarkan materi yang dianggap sulit oleh siswa? Nah, kalau dalam pembelajaran tentu memang banyak tantangan yang kita hadapi karena kebutuhan siswa itu kan berbeda-beda. Untuk menghadapi tantangan tersebut, tentu saya selaku guru bidang di sini memiliki cara, yaitu memperhatikan kondisi anak, apa yang dibutuhkan oleh anak. Misalkan di dalam satu kelas itu ada sekitar 20 orang siswa. Di antara 20 orang siswa itu kan tidak semua memahami materi pembelajaran misalkan pada waktu yang sampaikan. Tetapi ketika sekitar 20 menit di jam terakhir pembelajaran, saya refleksi. Setelah saya refleksi, ada beberapa murid ternyata memang belum mengerti. Nah, setelah itu murid yang belum mengerti itu saya fahamkan lagi
saya jelaskan lagi secara perlahan dan Kemudian tentang kompetensi kepribadian Pak. Bagaimana Bapak menunjukkan sikap profesional dalam menghadapi perbedaan pendapat dengan siswa atau orang tua siswa? Nah, tentu kalau kita sebagai guru memang sudah sewajarnya harus bersikap profesional kan. Nah, untuk menunjukkan sikap itu tentu kalau dengan siswa dan orang tua siswa biasa kita menggunakan musyawarah yang baik. Nah, kemampuan kita lah intinya kan, untuk menjaga profesionalitas kita kepada orang tua. Kemudian apa langkah yang Bapak lakukan untuk menjadi teladan yang baik bagi para siswa? Nah, jadi kalau yang kita ketahui, guru itu adalah seorang yang diguru dan ditiru. Diguru dan diguru. Tentu menjadi guru adalah seorang teladan yang harus dicontoh oleh murid-muridnya. Tapi yang perlu kita sadari adalah sebagai seorang guru tentunya kita harus menjadi guru untuk diri kita sendiri dulu. Artinya apa? Sebelum menjadi guru atau setelah menjadi guru, kita harus dituntut banyak belajar. Walaupun dalam kata lain kita sudah selesai sekolah nih, sudah selesai kuliah, tapi menjadi guru adalah panggilan hati. Dan kemudian menjadi seorang guru adalah suatu hal yang memang sangat istimewa ya menurut saya. Dan untuk itu maka yang harus diperbaiki terutama menjadi guru teladan adalah diri kita sendiri. Kemudian tentang kompetensi sosial, apa langkah yang Bapak lakukan untuk bekerja sama dengan guru lain dalam meningkatkan kualitas pembelajaran? Dalam satu semester biasa kita adakan evaluasi dengan guru-guru lain, dengan intinya dengan satu sekolah ini dan guru-guru lain kan. Tentu kita adakan evaluasi mengenai apa yang terjadi satu semester belakangan kan. Tentunya setelah mendapat titik akar masalah, tentu itu menjadi bahan diskusi untuk kita semua. Kita akan memecahkannya bersama-sama. Kemudian bagaimana Bapak menangani konflik antar siswa secara bijaksana? Tentu kalau ini umumnya kalau ada mahasiswa berantem atau apa kan, tentu yang langkah utama yang paling awal saya lakukan biasanya adalah menasihati siswa tersebut. Mungkin cukup sekian ya Pak pertanyaan dari saya ucapkan